Flashback masa lalu ketika Handaun kecil. Saat itu dia bersemangat untuk menunjukkan hasil karyanya kepada kedua orang tuanya. Namun di saat dia pulang, dia mendapati kedua orang tuanya serta adiknya sudah tidak bernyawa. Nah, saat itu dia sangat ketakutan karena ada seorang pria yang membawa kampak di rumahnya. Handaun kecil pun sangat ketakutan. Saat ini dia ditusuk oleh Kang Bitna yang membuatnya meninggal. Tetapi ketika Kang Bitna akan mengirimnya ke neraka, dia tidak bisa melakukannya. Nah, tiba-tiba laba-laba muncul dan Bael pun datang menemuinya. Karena ternyata Handaun bukanlah seorang pendosa. Bael pun kemudian menambah hukuman Yustitia menjadi 20 orang pendosa dalam 1 tahun. Jika tidak, Bael akan membunuh Yustitia sendiri. Di saat bersamaan, Handaun juga akhirnya hidup kembali, serta luka tusuk yang ada di perutnya pun menghilang. Namun Handaun terlihat ketakutan saat melihat Kang Bitna, dan Kang Bitna terlihat menyerahkan dirinya. Setibanya di kantor polisi, Detektif Kim mengecek kondisi Handaun. Karena Daun mengaku bahwa dia ditusuk oleh Kang Bitna, tetapi tidak terdapat luka sedikit pun di tubuh Handaun. Kang Bitna mengaku bahwa Handaun melakukannya karena menyukai dia. Kedua rekannya, Donghun dan juga Enso pun meminta Handaun untuk sadar. Nah, akhirnya Kang Bitna pun dibebaskan. Namun Handaun merasa sangat kesal. Kemudian Kang Bitna dan juga komando pergi ke sebuah resto. Dia menyalahkan komando karena menyuruhnya untuk mencari pendosa di kantor polisi. Kemudian ada seorang pelayan wanita yang mendekatinya. Di saat pelayan itu pergi, tiba-tiba pelayan itu mengacungkan pisau ke arah Kang Bitna. Dia mengaku bahwa mereka saling mengenal. Dia adalah penjaga dari neraka palsu karena Kang Bitna kabur dari neraka tersebut dan masuk ke neraka pembunuh. Komando buru-buru untuk menghentikannya dan memberitahu bahwa dia bukanlah Kang Bitna melainkan Yustitia. Pelayan itu pun terlihat sangat kaget dan langsung memberikan hormat. Tetapi Kang Bitna buru-buru untuk menghentikannya. Ternyata mereka bertiga sama-sama dihukum oleh Bael. Kemudian Gremory menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi. Gremory kini menjadi seorang wanita yang bernama Li Arong. Ia juga mempunyai misi untuk membunuh 2 orang di Uijongbu. Li Arong menganggap kehadiran komando tidaklah berguna. Di saat dia akan pergi, Li Arong memintanya untuk memberikan hormat kepada kedua seniornya. Setelah menundukkan kepala dan juga punggungnya, komando buru-buru pergi. Di lain sisi, Jong Tae-kyu menerima surat petisi penolakan pembangunan ulang Villa Hwangcheon. Tak lama kemudian, ayahnya anggota Dewan Jung datang untuk menengok anaknya. Dia pun sedikit khawatir karena pembangunan ulang Villa Hwangcheon yang direncanakan oleh Jong Tae-kyu belum beres. Nah, salah satu penyewa yang menolak untuk pembebasan lahan tersebut adalah Kang Bitna, yang merupakan mantan tunangan Jong Tae-kyu. Kini Detektif Kim mulai curiga dengan Kang Bitna. Walaupun dia tidak percaya Daun mati lalu hidup kembali, tetapi melihat tingkah laku dari Kang Bitna seperti bukanlah orang normal. Sementara itu, Han Daun masih memeriksakan tentang kondisi mentalnya. Tetapi dokter juga tidak percaya semua pernyataannya hingga dia didiagnosa delusional. Kang Bitna tiba-tiba muncul serta mengejeknya karena mempunyai diagnosa yang sama. Han Daun sangat kesal dan bertanya siapakah Kang Bitna sebenarnya. Akhirnya Kang Bitna menunjukkan dirinya bahwa dia adalah seorang iblis. Dia pun menghancurkan kamera CCTV, menghapus kamera dashboard mobilnya, serta mengambil handphone dari Han Daun yang berusaha merekamnya. Han Daun masih penasaran apa rencana Kang Bitna membunuh dia. Tetapi Kang Bitna meminta Han Daun untuk tutup mulut karena tidak ada seorang pun yang akan mempercayai dia.
Dan hal itu tentu saja membuat Han Daun sangat frustasi. Malam harinya dia berusaha mencari identitas dari Kang Bitna. Selain itu, dia juga mencari tahu tentang iblis. Daun pun teringat tentang masa lalunya saat dia memberi keterangan di kantor polisi. Tidak ada satu orang polisi pun yang percaya kepadanya. Kini dia justru didiagnosa mengalami delusional. Kemudian ada seorang wanita yang mengendarai mobil di mana ada anak dan juga suaminya. Sang anak mengatakan terdapat bau di dalam mobil dan sang ibu membuka atapnya. Tetapi tiba-tiba mereka jatuh ke dalam jurang. Mereka pun buru-buru menyelamatkan diri. Sementara ibu mereka, Bai Jae-yong, berhasil keluar dari mobil tersebut. Sang ayah meminta anaknya Ji-ho untuk diselamatkan terlebih dahulu. Akhirnya mereka berdua pun bisa selamat dengan menepi. Tetapi sang ayah yang bernama Hyun-soo terjebak dalam mobil tersebut. Karena mobil itu tidak bisa terbuka dan juga terkunci. Bai Jae-yong tidak bisa menyelamatkan suaminya. Hingga dia pun meminta bantuan namun diabaikan oleh pengendara lain. Akhirnya Hyun-soo pun meninggal. Ibu mertuanya menuduh dia sengaja membunuh putranya. Dia pun menolak menyerahkan Ji-ho kepada neneknya. Hingga akhirnya sang nenek membawa Ji-ho pergi. Karena hal tersebut, sang nenek akhirnya didakwa melakukan penculikan anak di bawah umur. Namun sang nenek beranggapan bahwa dia tidak bersalah. Ternyata Bai Jae-yong adalah ibu tiri Ji-ho dan sang nenek tidak ingin menyerahkan cucunya kepada dia. Nenek Sun-hee terlihat sangat marah dan juga menentang hakim. Akhirnya Kang Bitna pun meminta dia untuk dikeluarkan dari persidangan. Sebelum pergi, Nenek Sun-hee mengatakan bahwa Bai Jae-yong sengaja membunuh putranya untuk mendapatkan asuransi kematian. Seperti yang Bai Jae-yong lakukan dengan suami dia sebelumnya. Mendengar hal itu, Kang Bitna sangat senang dan buru-buru mengecek kondisi dari Bai Jae-yong di cermin. Di lain sisi ternyata Bai Jae-yong adalah seorang guru. Kang Bitna diam-diam mendatanginya karena ingin mencari informasi lebih detail. Bai Jae-yong mengaku bahwa mertuanya sangat menakutkan. Kemudian tiba-tiba ada bola yang menggelinding ke arah Kang Bitna. Dia pun langsung menendang bola itu ke arah gawang. Kang Bitna kemudian bertanya tentang tuduhan ibu mertuanya kepada dia. Bai Jae-yong mengatakan bahwa Ji-ho dulu adalah muridnya. Dia pun kemudian menikah dengan ayah Ji-ho dan pernikahannya baru berjalan 6 bulan setelah kecelakaan tersebut. Dia juga mengaku bahwa ibu mertuanya meninggalkan ayah Ji-ho sejak umur 5 tahun dan datang kembali ingin mengambil Ji-ho demi uang asuransi kematian. Di saat Kang Bitna akan pulang, Han Da-on terus mengikutinya. Hal itu membuat Kang Bitna sangat kesal dan ingin sekali membunuhnya. Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Kemudian Kang Bitna pun berusaha untuk memukulnya. Di saat itu pula ada anak-anak yang melihat dan Kang Bitna pun mengurungkan niatnya. Han Da-on menyelidiki suami pertama Bai Jae-yong meninggal karena terjatuh dari gunung dan dia mewarisi apartemen. Ini setelah kematian ayah Ji-ho, dia akan mewarisi 3 miliar won. Namun uang tersebut harus dibagi 2 dengan Ji-ho. Han Da-on kemudian meminta Kang Bitna untuk menemui Nenek Sun-hee untuk mencari tahu kebenaran tuduhan Nenek Sun-hee kepada Bai Jae-yong. Tetapi Kang Bitna dengan tegas menolak hal tersebut. Namun setelah di dalam rumah, Kang Bitna kembali memikirkan hal tersebut. Komando sibuk membersihkan sampah Kang Bitna. Kemudian mereka berdua membahas isi Alkitab. Dia pun curiga bahwa komando sedang belajar Alkitab. Kang Bitna berencana untuk pergi lebih pagi agar Han Da-on tidak mengikutinya. Tetapi ternyata Han Da-on sudah datang dengan membawa mobilnya. Tentu saja Kang Bitna sangat kesal. Nah, Han Da-on kemudian mengatakan bahwa mereka bisa pergi bersama karena dia bisa menjadi sopir Kang Bitna. Kang Bitna kemudian langsung mengambil pulpen perekam yang ada di saku Han Da-on dan menghancurkannya. Mereka berdua akhirnya pergi bersama untuk menemui Nenek Sun-hee.
Dalam perjalanan, Kang Bitna heran kenapa Handaun tidak takut kepadanya walaupun dia sudah mengatakan bahwa dia iblis. Untuk membuktikannya, Kang Bitna kembali menghancurkan kamera dashboard mobil. Handaun pun ketakutan dan berusaha untuk mempercayainya. Mereka berdua akhirnya sampai di rumah Nenek Sunhee. Kang Bitna masuk dan bertanya di manakah Jiho untuk memastikan keberadaannya. Mendengar hal tersebut, Nenek Sunhee sangat marah dan menyuruh semua pelanggannya untuk pergi. Bitna kesal karena nenek berjalan dengan lambat. Akhirnya, Nenek Sunhee pun melempar kunci rumahnya. Dan Kang Bitna menyuruh Handaun untuk mengambil kunci tersebut. Sesampainya di sana, ketika Handaun membuka gembok kunci rumah tersebut, dia mendengar suara lonceng. Handaun teringat masa lalunya ketika dia pulang sekolah dan mendapati orang tuanya meninggal. Akhirnya, Kang Bitna masuk ke dalam rumah tersebut dan membuka lemari yang ternyata tidak ada apapun. Saat Nenek Sunhee masuk dengan marah, tiba-tiba mereka mendengar suara anak kecil. Kang Bitna kembali membuka lemari tersebut. Nenek yang meminta Jiho untuk bersembunyi. Kang Bitna kemudian bertanya tentang kebenaran yang Nenek Sunhee lontarkan kepada Bai Jaeyong. Jika benar, dia akan mengadilinya. Saat kematian putranya, dia melihat Bai Jaeyong bersama dengan laki-laki lain. Dan saat dia berkunjung ke rumahnya, Jiho ditelantarkan hanya dibekali uang 5.000 won. Saat itu pula, nenek membawa Jiho pergi ke rumahnya. Namun itu tidak bisa dijadikan bukti. Kang Bitna kesal dan ingin segera pergi. Daun menunjukkan kalung salibnya dan menyuruh Kang Bitna untuk pergi bersama Jiho. Mereka berdua pun akhirnya pergi bersama. Jiho mengatakan bahwa neneknya adalah orang baik. Lalu dia bertanya jika ada bukti apa yang terjadi dengan ibu tirinya. Kang Bitna bisa menghukum dia. Jiho menunjukkan gambar-gambarnya, tetapi Kang Bitna mengatakan bahwa gambarnya jelek. Tiba-tiba Kang Bitna melihat gambar Jiho sedang ditutup bantal oleh ibu tirinya. Kang Bitna kini menemukan titik temu. Nenek Sunhee mengaku bahwa dia tidak peduli dengan uang asuransi kematian putranya, tetapi dia hanya ingin cucunya aman. Kang Bitna kemudian meminta Jiho untuk mempraktekkan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Kang Bitna juga meminta Jiho untuk menceritakan kejadian sebenarnya saat kecelakaan itu. Ternyata sebelum kecelakaan itu terjadi, ibu tirinya memberi lem perekat di sabuk pengaman milik ayahnya. Di saat mobil mereka masuk ke dalam jurang, hanya ayahnya yang terjebak dalam mobil tersebut. Tanya itu, Bai Jaeyong juga sengaja mengunci mobil itu sehingga ayah Jiho terjebak di dalam mobil tersebut. Bai Jaeyong kemudian mengancam Jiho untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Dia pun kemudian menangis setelah mengingat kembali kejadian tersebut. Kang Bitna memutuskan untuk menangguhkan hukuman Nenek Sunhee, tetapi Jiho masih dalam perlindungan dan juga pengawasan. Saat polisi akan mengambil Jiho, ternyata nenek menghalanginya. Malam harinya, ternyata Bai Jaeyong mempunyai rencana lain dan tiba-tiba Nenek Sunhee tidak sadarkan diri. Bai Jaeyong membawa Jiho pergi dan Kang Bitna juga sudah bersiap. Ternyata dia berencana untuk membunuh Jiho dengan menenggelamkannya di bak mandi. Kang Bitna pun mengecek kondisi mereka berdua. Di saat bersamaan, Handaun berusaha untuk menyelamatkan Jiho, tetapi nampaknya Bai Jaeyong sudah menenggelamkannya. Di saat Bai Jaeyong akan pergi, Kang Bitna menghentikannya. Dia pun mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk memberikan penghakiman kepada Bai Jaeyong.